Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas sama seperti video sebelumnya, masih mengenai teorema Pitagoras. Pembahasan yang kita akan bahas kali ini ialah mengenai penerapan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik anak-anak, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-temanmu di sekolah lain. Baik anak-anak, kita akan mulai saja. Seperti apa sih yang dikatakan menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah? Biasanya teorema Pitagoras sering sekali digunakan ketika kita belajar tentang bangun datar atau bangun ruang. Contoh yang pertama ialah penerapan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Kali ini Ibu bangun datar saja karena bangun ruangnya nanti bisa pengembangannya lagi sendiri ya. Jadi dasarnya adalah bangun datar. Baik anak-anak, kita mulai contoh yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Ibu punya gambar trapesium siku-siku, di mana sisinya seperti bisa dilihat di sini ya. Tingginya adalah 4, sisi sejajarnya adalah 5 dan 8, lalu sisi yang miringnya belum diketahui nilainya. Pertanyaannya adalah, tentukanlah keliling dari bangun di samping. Baik anak-anak, kita mulai pembahasannya ya. Kalau bicara tentang keliling, maka yang harus kita pahami adalah keliling itu adalah menjumlah saja semua sisinya, mau bangun apapun itu. Segitiga berarti 3 sisinya yang dijumlahkan. Persegi berarti 4 sisinya dijumlahkan. Nah, kalau trapesium sama. Seandainya Ibu punya di sini adalah A, lalu di sini B, saya buat nama ya. Di sini C dan di sini D. Maka kalau kita bicara keliling, itu adalah menambahkan semua sisinya. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Yang sudah ada nilainya dimasukkan terlebih dahulu. Ini B ya nak ya. Sama dengan AB-nya berapa? 5 cm. BC-nya sudah ada belum? Belum. BC-nya kita buat X. Belum ada nilainya. CD-nya berapa? 8. AD-nya berapa? 4. Oke, jika ditambahkan semua, maka kelilingnya menjadi 8 tambah 4, 12. 12 tambah 5, 17. 17, tetapi belum ada nilai X-nya. Ini yang kita mau cari dulu. Oke, bagaimana penerapannya? Baik anak-anak, kita pindahkan AD ini. Jadi panjang AD ini. Oke ya, kita pindahkan ke sini. Nah, pindah ke sini ya. Membentuk segitiga siku-siku. Oke, terlihat ya. Oke, saya buat di sini BE. Panjang BE sama dengan panjang AD. Berarti berapa di sini? 4. Gitu ya. Panjang AB 5. Maka panjang DE juga 5. Katanya panjang D ke C adalah 8. Kalau D ke C 8, D ke E 5, karena sama dengan AB, gitu ya. Berapa panjang E ke C? Oke, 3. Berarti di sini 3 cm. Paham ya? Lalu segitiganya Ibu pindahkan. Segitiganya pindahkan ke sini. Ini segitiga siku-siku. Oke. Di sini adalah B tadi, di sini adalah E, di sini adalah C. Jadi ini segitiga pindahan dari sini nih. Oke, gitu ya. BE tadi berapa? 4. EC berapa? 3. BC berapa? X. Ini yang mau kita cari. Sisi apa ini? Sisi miring. Sisi miring.
Kembali lagi Pitagoras mencari sisi miring karena segitiganya siku-siku. Kita butuh X nih di sini. Nih, kita butuh X. Maka nilai X langsung saja sama dengan akar 4 kuadrat sisi miring ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9. Maka X adalah akar 25. Maka X, berapa X-nya? 5 cm. Maka keliling, ini keliling, langsung saja pindahkan. Sama dengan 17 tambah X, X-nya berapa? 5. Maka keliling adalah 17 tambah 5. Berapa 17 tambah 5? 22 cm. Ini adalah keliling bangun. Cukup jelas ya, Nak ya? Jadi pengaplikasian teorema Pitagoras bisa digunakan ketika kita belajar tentang bangun datar atau bangun ruang. Kali ini kasusnya adalah bangun datar trapesium. Lanjut anak-anak, contoh yang kedua masih tetap bangun datar. Kali ini Ibu punya, perhatikan bangun datar jajar genjang ABCD di bawah ini. Kali ini jajar genjang yang Ibu punya. Pertanyaannya adalah, jika diketahui AD adalah 13, sudah terlihat di gambar ya, AD adalah 13, lalu CD adalah 20, lalu BE adalah 15. Hati-hati, BE yang 15. Tentukanlah luas jajar genjang. Baik anak-anak, kita mulai ya. Ditanyakan luas jajar genjang itu apa sih rumusnya? Luas jajar genjang. Yo, masih ingat tidak? Oke, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya itu adalah AB. Panjang AB itu sama dengan panjang DC. Itu sudah pasti ya, karena sifat-sifat jajar genjang. Berarti AB sama dengan DC. Bu, katanya ada 15. 15 ini adalah dari E ke B saja. Ini 15, nak. Kalau D ke B adalah 15, berapa dari A ke E? Totalnya katanya 20 nih, sama 20. Berapa? 5. Berarti di sini adalah 5. Maka totalnya 20. Sama seperti tadi, berarti alasnya berapa? Alasnya adalah 50. Diketahui alasnya adalah berapa? 20, alasnya adalah 20. Tingginya sudah ada? Belum. Tingginya kita cari dulu. Bagaimana cara mencari tinggi? Ambil segitiganya kembali seperti tadi. Oke, kita gambar di sini ya segitiganya. Segitigannya begini. Oh, boleh. Oke, siku-siku di E. Ini adalah D, ini adalah A, dengan AE adalah 5, dengan AD adalah 13. Yang ditanya adalah tingginya. Ini tinggi jajar genjang. Maka langsung ya, tinggi ditambah atau dikurang? Dikurang. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurang 25. 5 kuadrat. Sama dengan akar 144. Berapa akar 144? 12 cm. Oke, sudah dapat tingginya ya? Maka tingginya diketahui sudah, tingginya adalah 12 cm. Masukkan ke dalam rumus, sudah ada alas, sudah ada tinggi, maka tinggal dimasukkan ke rumus. 20 alasnya kali tingginya 12 sama dengan 240 cm persegi. Maka luas bangunnya adalah 240 cm persegi. Baik anak-anak, cukup paham ya? Banyak sekali bangun datar yang bisa digunakannya teorema Pitagoras di dalamnya. Misalnya bisa juga belah ketupat, lalu layang-layang, tapi di sini Ibu hanya membahas 2 saja. Intinya sama, karena bagian dari bangun-bangun datar tersebut
pasti ada terselip di situ segitiga siku-sikunya. Nah, kalau sudah segitiga siku-siku, maka bisa menggunakan teorema Pitagoras. Baik anak-anak, kita lanjut saja. Yang kedua ialah penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya sering sekali kita temui pada misalnya tangga bersandar di tembok, tinggi layangan yang sedang ada di angkasa, dan masih banyak lagi ya. Contoh yang pertama, sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada tembok. Jika jarak ujung bawah tangga dan tembok adalah 4 meter, maka berapakah tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga? Nah, kita mulainya tangga ya. Kalau ada seperti ini kita gambar dulu. Tembok itu lurus atau miring ya? Lurus. Sudah pasti tembok itu lurus. Kita mulai. Ini ceritanya tembok, nak. Oke, ini ya. Sorry agak miring. Ini ceritanya tembok. Nah, temboknya agak tebal lah. Oke. Temboknya begini katanya. Lalu, sebuah tangga dengan panjang 5 meter disandarkan pada tembok. Berarti kalau tangga disandarkan, dia posisinya miring. Nah, katanya tangganya 5. Oh, di sini 5, nak. 5 meter panjang tangganya. Jika ujung bawah tangga ke tembok, ujung bawah berarti sini, ke tembok, paham ya? Itu adalah 4 meter, maka berapa tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga ke tembok, ini berapa? Berapa ini panjangnya? Ini yang ditanya, X. Oke, gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah tangga. Ini adalah ujung bawah tangga ke tembok. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, lanjut. Kita mulai. Jadi sekarang ini sudah pasti siku-siku nih, karena temboknya lurus, tanahnya lurus, maka dia membentuk 90 derajat. Baik, Ibu pindahkan ke sini. Segitiganya Ibu pindahkan ke sini. Gitu ya, Nak ya. Pindahkan. Maka di sini Ibu punya 4, di sini Ibu punya 5, ini yang ditanya X. Berarti sisi tingginya yang ditanya. X sama dengan akar 5 kuadrat, tinggi berarti dikurang. Kurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar berapa? 9. Berapa kali berapa supaya 9? 3 meter. Berarti jarak, maka bisa diketahui maka jarak, maka tinggi tembok yang dicapai ujung atas tangga berapa? 3 meter. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau ada soal cerita seperti ini, digambar dulu, diaplikasikan dalam gambar. Pasti dia berbentuk segitiga siku-siku. Setelah itu, jika segitiga siku-siku, maka boleh dipakai teorema Pitagoras. Baik anak-anak, kita lanjut. Contoh yang kedua, masih tetap kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Lisa diberikan tugas oleh gurunya untuk mencari jarak terdekat antara rumahnya dengan rumah Rani, teman satu kelasnya. Jika Lisa ingin pergi ke rumah Rani, pertama-tama Lisa, inilah kuncinya di sini nih. Pertama-tama Lisa harus pergi ke arah timur. Timur itu kalau tidak ke kanan, ke kiri, gitu ya. Dari rumahnya sejauh 3 kilometer.
kemudian berbelok ke arah selatan. Selatan itu ke bawah ya, utara ke atas. Oke, berbelok ke selatan 4 kilometer. Yuk kita mulai yuk. Digambar dulu. Katanya Lisa pergi ke arah timur. Kemana timur? Timur Tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Timur berarti ini dia ke timur. Gitu ya. Ini ke arah timur. Berapa? Katanya adalah 3 kilometer. Setelah itu belok ke selatan. Selatan kemana? Ke bawah. Oke. Setelah itu belok ke selatan katanya. Ini selatan. Berapa kilo kalau ke selatan? 4 kilometer. Di sini loh rumah Rani. Di sini rumah Rani. Di sini adalah rumahnya Lisa. Oke. Pertanyaannya adalah mencari jarak terdekat. Kalau mencari jarak terdekat, yuk kita mulai yuk. Kalau saya buat garis seperti ini, apakah ini jarak terdekat? Oke, ini sudah pasti siku-siku karena belok ke selatan. Oke ya, berarti sudah ada 3, sudah ada 4. Yang ditanya ini dulu yuk, kita buat X dulu ya. Maka X adalah, X sama dengan akar sisi miring ya, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9 kuadrat. Nggak pakai kuadrat, 9. Sama dengan akar 25. Maka X berapa kali berapa supaya 25? Yaitu 5 cm. Ini jaraknya 5 cm, nak. Kalau Lisa berangkat dari rumahnya ke rumah Rani, mengikuti peta dari timur ke timur dulu, lalu ke selatan. Berarti jaraknya gimana? Nah, kalau sesuai soal, sesuai arahan guru dari timur belok ke selatan, itu jaraknya berapa? 3 kilometer. Sorry, ini kilometer ya. 3 kilometer tambah 4 kilometer. Maka jaraknya adalah 7 kilometer. Tetapi kalau Lisa langsung dari rumahnya, langsung lurus, seperti ini, berapa jaraknya? 5 kilometer. Maka jarak terdekat 7 atau 5? 5. Maka jarak terdekat adalah 5 kilometer. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sekian. Masih banyak sebenarnya contohnya, tapi mungkin kita akan bahas di lain waktu. Kita ambil saja beberapa. Jadi intinya adalah menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi bisa digunakan teorema Pitagoras dengan soal-soal tertentu seperti yang tadi Ibu bahas. Jadi intinya kalau sudah menemukan segitiga siku-siku, maka teorema Pitagoras berlaku. Seperti itu ya. Kalau ada soal cerita, digambar terlebih dahulu. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk anak-anakku, jangan lupa like, subscribe, and share agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kamu semuanya. Terima kasih anak-anakku, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.